Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan vlog gua, Febrian Muhammad Iqbal, driver online. Hari ini tanggal 10 Juni 2024. Nggak berasa ya, sudah mau tengah tahun. Dan seperti biasa, hari ini gua ada di Kompleks Gelora Bung Karno. Gua habis sholat zuhur di Masjid Albina, Kompleks Gelora Bung Karno. Lokasinya ada di belakang gua. Dan kali ini di hari yang terang ini ya, tapi bentar lagi kayaknya udah mau hujan karena musim badai akan masuk lagi nih menurut BMKG. Dan ya berkah lah buat kita semua driver online, karena kalau musim hujan pasti akunnya bakalan gacor. Hujan nggak apa-apa, tapi asal jangan banjir. Oke, ada beberapa informasi yang akan gue sampaikan. Yang pertama itu adalah kayaknya ada kabar gembira nih buat GrabCar Premium, karena ternyata ya di Jakarta Barat itu sudah bisa terima orderan GrabCar Premium. Jadi kemarin waktu gue lagi dari bawa GrabCar Plus Beta nih mengarah ke Taman Anggrek, pas lagi di flyover Taman Anggrek masuklah orderan GrabCar Premium, bro. Kaget gue, kok gue lihat harganya GrabCar Premium dan jemputnya di Rukita Tomang. Jadi alhamdulillah ya, jadi ternyata GrabCar Premium itu layanan orderannya sudah mencakup Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Barat. Mudah-mudahan Jakarta Utara dan Jakarta Timur itu bisa menyusul nih, karena semakin luas jangkauan pelayanan, semakin luas juga orderan yang mungkin kita bisa dapat sebagai GrabCar Premium. Oke, untuk hari ini gue akan merangkum 5 pertanyaan yang sering muncul baik di YouTube gue maupun di TikTok gue mengenai penggunaan unit Innova Reborn sebagai taksi online. Oke, yang pertama adalah pertanyaan yang sering muncul, emang nggak sayang ya kalau dipakai buat online? Pertanyaan bagus. Jadi kenapa gue memilih Innova Reborn sebagai mobil gue untuk GrabCar Premium? Ya kenapa nggak sayang ya gitu kan? Karena menurut gue tarif yang ada di GrabCar Premium tuh sudah sangat bagus, bro, worth it. Dengan tarif minimal jarak dekat 50.000 ke bandara dari Jakarta, dari Kempinski ya, dari Bundaran HI ke bandara 240.000 bersih, itu sudah sangat worth it, bro. Dan kita mainnya hanya di sekitaran Jakarta aja, nggak sampai keluar jauh-jauh. Keluar jauh itu ya tadi yang gue bilang, dari tengah ke bandara. Nanti dari bandara pasti kita matas lagi turun ke tengah. Main di tengah di mana? Main di pinggir-pinggiran Jakarta aja, di tengah-tengah Jakarta, di kota Jakarta aja, di pinggir-pinggirnya aja. Nggak ada kita main sampai ke Tangerang, ke Depok, ke Bekasi, itu nggak ada. Kita mainnya di Jakarta aja. Jadi jam kerja kita terukur, waktu kerja kita juga terukur, gitu loh. Jadi kenapa nggak sayang buat dipakai online ya? Menurut gua mobil Innova ini sudah paling standar ya dibandingkan mobil premium lain yang bisa dipakai untuk GrabCar Premium. Paling standar ini adalah yang paling standar adalah Innova Reborn diesel ya. Tapi di atasnya ada nih kemungkinan nih, salah satunya adalah Innova Zeniq Hybrid. Nah, itu juga salah satu yang mungkin bisa jadi referensi teman-teman semua kalau misalkan mau main GrabCar Premium. Jadi itu ya, menjawab ya. Jadi kenapa nggak sayang? Karena menurut gua ini udah paling standar, ini udah paling bener ya kan, dari harga, dari nilai jual lagi nanti pada selesai lunas, spare part dan segala macam, daya tahan. Toyota Kijang Innova Reborn ini udah paling bener ya. Jadi gue ngambil mobil ini niat untuk nyari duit, bukan untuk gaya atau untuk dipajang di garasi. Oke, dan satu lagi dengan kita dipakai buat online, ada kemungkinan besar kita untuk dapat offline-an gitu loh. Jadi setiap penumpang gue pasti akan cerita kalau mobil ini disewakan atau direntalkan gitu, teman-teman semua. Oke, sekarang kita pertanyaan yang kedua, emang nggak sayang bang kalau diisi solar subsidi? Nah, ini juga nih sering muncul pertanyaan ini. Pertanyaan yang sering muncul, kenapa gue memilih diisi solar subsidi? Satu, karena
mobil ini dipakai buat usaha bro. Mobil ini dipakai buat usaha, dipakai buat kerja. Jadi kita sebagai pengusaha pasti akan berusaha untuk meminimalkan modal, ya, meminimalkan modal. Jadi gue isi dengan solar subsidi karena mobil ini dipakai buat angkutan penumpang gitu loh. Jadi kalau kita isi dengan Dex, harganya nggak masuk bro, karena cicilan mobil ini juga besar. Jadi makanya BBM-nya gue isi solar subsidi. Tuh, tapi ada tapinya. Gue mengisi solar subsidi itu dari Senin sampai Jumat. Ya, Senin sampai Jumat gue isi solar subsidi, Sabtu dan Minggu gue isi Pertamina Dex full. Jadi paling nggak ada jeda buat mobil ini pakai BBM non subsidi yang lebih bagus kualitasnya, sehingga kinerja mesinnya juga tidak terlalu berat. Itu teman-teman semua. Oke, jelas ya. Nah, sekarang kita ke pertanyaan ketiga. Pajak tahunannya berapa bang mobil ini? Pajak tahunannya mobil ini itu untuk kota Bekasi sesuai dengan yang terregister ya dengan mobil ini, karena mobil gua terregister di kota Bekasi, pajaknya itu adalah Rp5.500.000 per tahun. Terjawab ya, pajaknya adalah Rp5.500.000 per tahun. Oke, dan selanjutnya pertanyaan keempat, main berapa akun bang? jujur ya, gue nih ada yang bilang, ada yang nggak percaya gitu, katanya kalau main satu akun tuh bakal capek banget gitu kan. Jujur ya, gue cuman main satu akun, yaitu Grab Car. Di HP gue ada akun satu lagi, InDriver, tapi jarang buat gue buka. Hampir bilang nggak pernah gue buka, cuman daftar doang. Jadi prinsip gue cuma pakai satu akun. Prinsip gue gini, kalau semakin banyak pedang, kalau pedangnya tidak terasa semua, itu kemungkinan tidak powerful. Tapi kalau cuma satu pedang, tapi pedang itu sangat terasa karena sering dipakai, ya kan, sering digunakan berperang, ya kan, akhirnya dengan sendirinya pedang itu akan sangat tajam buat berperang. Nah, itu sama filosofinya. Kalau kita pakai satu akun, tapi akun itu sangat gacor karena kita sering ambil orderan, kita benar-benar kerja dengan akun itu akan lebih menghasilkan dibandingkan dengan banyak akun yang prinsip kerjanya mana yang mahal, mana yang bagus diambil, itu menurut gua kurang pas gitu. Kalau dari gua ya, itu dari prinsip gua. Mungkin prinsip teman-teman yang lain juga bisa beda gitu kan. Tapi prinsip gua satu akun itu yang penting terasa, bagi gua itu udah cukup. Oke, pertanyaan terakhir yang sering ada di kolom komentar adalah, kenapa nggak main di bandara? Oke, pertanyaan bagus juga. Ini relate dengan pertanyaan nomor 1, kenapa nggak main di bandara? Karena gue terbiasa main di bawah aja sih bro. Karena di bawah ini jam kerjanya lebih fleksibel. Karena gue nggak pernah ngoyo sampai dari pagi sampai tengah malam, lewat malam banget, itu nggak. Jarang lah kayak gitu ya. Gue cuman kerja dari pagi, habis dari jam istri gue ngantar, habis gue ngantar istri gue di Tomang, mulai start itu gue jam 8, finish gue kerja itu jam 9 malam. Setiap hari gue seperti itu ritmenya ya. Jadi berapapun hasilnya, gue akan pulang jam 9 ya, kecuali lagi BU nih, lembur dikit lah gitu kan. Tapi kalau misalkan ritme kerja normal ya, biasa gue di jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Berapapun hasilnya gue akan pulang. Nah, kenapa gue lebih main di bawah? Satu, ya itu tadi, ritme kerjanya lebih teratur. Dan kalau di bawah itu nggak kemana-mana bro, mainnya tuh di Jakarta aja, orderannya masih seputaran Jakarta aja, dan gue lebih milih itu. Kalau di bandara itu kan, kalau misalkan kita main bandara nih, kita dari bandara dapat ke Bekasi kan. Nah, dari Bekasi itu mindset kita pasti akan gimana caranya cepat-cepat balik ke bandara supaya dapat orderan lagi. Kalau kelamaan di bawah pun nih, habis ngedrop terus kelamaan di bawah, itu juga ngabisin waktu gitu kan. Sedangkan potensi pendapatan lo lebih besar lo ada di bandara. Jadi lo pasti berpikir gimana caranya balik ke bandara gitu. Nah, itu sih yang gue bikin, yang gue berpikir kenapa gue lebih main di bawah dibandingkan di bandara. Memang kalau di bandara argonya gede-gede, bisa 1 juta lebih dapatnya, minimal sepi-sepinya tuh 1 juta sehari. Tapi ingat ya, ongkos balik lagi ke atas, BBM, parkir, tol itu juga harus dihitung. Jadi harus diperhitungkan juga balik ke atasnya. Jadi gitu. Terus kalau di bawah kita lebih banyak ketemu orang,
Jadi kita lebih berpotensi untuk menawarkan jasa kita secara offline ke penumpang-penumpang. Jelas ya teman-teman semua, itu dari sudut pandang gua. Tapi kalau dari sudut pandang tim bandara, teman-teman bandara pasti akan berbeda. Oke? Jelas ya? Jadi itu 5 pertanyaan yang sering muncul di YouTube gua, dan di TikTok gua. Terima kasih ya udah bertanya, terima kasih. Gue belum sempat menjawab dan akhirnya gue punya kesempatan untuk menjawab di video gua kali ini. Oke? Sudah jelas? Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih juga atas dukungannya. Alhamdulillah sudah banyak nih subscribernya dan gue terus memohon dukungan dari teman-teman semua untuk mendukung channel gue ini. Dan dengan cara mensubscribe channel ini, jangan lupa like video ini, share ke teman-teman yang membutuhkan informasi mengenai dunia taksi online. Oke, gue tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.